Kenalkan, ini Bimo, bisnis strategis yang happy. Ini nggak bisa di-custom sesuai kebutuhan ya? Maaf, yang tidak happy dengan aplikasi bisnis yang digunakan. Nah, ini Dimas, IT personal yang handal, Duh, kerjaan numpuk terus. Ada nggak sih cara develop aplikasi yang lebih gampang? yang frustasi dengan kerjaannya yang numpuk terus. Ini Sinta, karyawan yang butuh aplikasi untuk otomasi kerjaan, Belum! yang terpaksa harus kerja manual lagi. Bisa nggak sih beresin kerjaan pakai aplikasi yang sesuai kebutuhan dan gampang? Tentu bisa dengan Mekari Officeless, solusi no-code low-code untuk develop aplikasi custom yang powerful, intuitif, dan mudah. Kustomisasi fitur sesuai kebutuhanmu, tinggal drag and drop, otomasikan proses bisnis dari pembukuan, urusan HR, hingga customer service. Bisa juga bikin custom workflow untuk integrasikan aplikasi yang sudah dipakai dan bikin custom report lebih gampang. Setelah itu, data aplikasi kamu bisa disimpan secara cloud ataupun on-premise. Butuh solusi yang lebih komprehensif? Tenang, tim Mekari Officeless siap membantu dengan solusi low-code yang cepat dengan harga terjangkau. Nah, kalau gini kan enak. Pekerjaan lebih efisien, ide strategi bisa terwujud, produktivitas meningkat. Penuhi kebutuhan bisnismu dengan solusi aplikasi custom yang mudah dan scalable dengan Mekari Officeless. Tes. Oke, selamat siang Bapak Ibu yang terhormat. Perkenalkan saya Afiandi Hidayat, Chief of Product dari Mekari. Saya bersama kolik saya, Sami Aji dan Pak Indra dari JNE. Mungkin sebelum kita mulai panelnya, saya mau share sedikit tentang produk baru dari Mekari yang masuk ekosistem Mekari. Namanya adalah Mekari Officeless ya. Tadi mungkin udah sempat lihat video intronya sedikit, tapi saya mau share lebih deeper. Mungkin saya akan mulai dengan sharing a bit of data or insight ya. Oke, ini based on data yang kita punya, around 30% of large and enterprise companies, ini companies yang employee-nya antara 300 sampai ribuan ya, they are considering untuk doing customization dari sistem mereka. Sistem untuk bantu proses bisnis mereka ya. For the next 2 years itu mereka banyak yang memang udah plan untuk customize sistem mereka. Majority of reason atau motivationnya kenapa sih mereka mau customize ini? Karena memang mainly bisnis proses mereka udah cukup kompleks. Dengan makin growingnya bisnis mereka makin besar, solution-solution yang off the shelf itu akan sulit untuk memenuhi kebutuhannya dan mungkin feature-nya belum fit dengan kebutuhan complexity ini ya. Karena itu mereka pun berusaha untuk implement teknologi-teknologi baru seperti AI ataupun automation. Di sini ketika mereka mulai melakukan customization, mereka pasti akan butuh melakukan product development. Namun product development ini ada problem juga. Problemnya itu mungkin satu, biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama dan cost-nya cukup tinggi. Karena ini ada satu problem yang kita rasa perlu untuk solve. Di sini kita mikirkan untuk bisa develop satu produk atau platform untuk membantu proses development dengan lebih cepat. Karena itu kita buat Mekari Officeless, which is no-code dan low-code platform ya. Oke, jadi siapa sih sebenarnya user dari no-code atau low-code platform ini sendiri? Ini mungkin yang cukup unik. Jadi pertama yang kita sebut itu adalah citizen developer, di mana mereka ini sebenarnya bukan orang teknis ya. Jadi mereka biasanya yang ngerti bisnis proses, either HR analyst, finance analyst, ataupun sales operation. Mereka tapi nggak bisa bikin application. Dengan platform kita ini, mereka bisa buat application atau integration dengan drag and drop. Atau mudah karena udah banyak komponen-komponen yang kita provide, ataupun integration dengan Mekari ecosystem. Cuma bukan berarti IT expert itu tidak bisa membuat atau memanfaatkan platform kita. Karena developer mereka bisa mempercepat proses development juga dengan komponen yang udah pre-made dan juga integration yang sudah ada ya. Oke, jadi no-code dan low-code platform ini sebenarnya capability-nya apa aja sih yang diperlukan ya? Satu, tadi mungkin saya udah mention, mereka atau platform kita ini udah ada drag and drop capabilities. Jadi ini akan memudahkan untuk proses application development mulai dari UI-nya ataupun workflow-nya.
Selain itu ada workflow builder ataupun integration builder. Di sini udah memudahkan juga karena banyak pre-made integration yang sudah kita buat, especially buat ekosistem Mekari sendiri dengan produk Mekari ataupun ke integrasi ke third party yang lain. Selain itu, selain workflow-nya sendiri, kita juga punya report builder. Jadi untuk mendapatkan insight yang lebih tepat dan akurat itu bisa dibuat sendiri dalam platform ini. Selain itu pun ada support buat web dan mobile, karena sekarang experience-nya orang nggak cuma di web ya, mobile pun harus bisa. Jadi application yang di-develop ini bisa dipakai di web dan mobile. Selain itu ada option deployment juga, karena large dan enterprise companies biasanya mereka pengennya ada on-premise. Either mereka option untuk cloud kita bisa support, cuma on-premise pun bisa kita support. Selain itu best practice buat agile development seperti versioning, atau deployment, staging, production itu bisa disupport juga. Kita sudah provide beberapa template untuk memudahkan pembuatan application dan workflow. Dan last but not least is masalah security dan access control ya. Jadi semua application yang dibuild dengan Officeless ini udah enterprise grade dan harapannya kita bisa kontrol akses siapa aja yang bisa akses application-nya ataupun studionya sendiri. Oke. I think kalau misalnya lihat ini summary sedikit, kayaknya agak susah untuk kelihatan bentuknya gimana ya. Saya minta perhatiannya sedikit untuk sharing demo. Saya mau liatin demo membuat application dalam waktu 3 menit. 3 menit kita udah bisa bikin application ya. Coba kita start aja. Oke, jadi ini home screen dari Officeless ya. Di sini user bisa langsung bikin application. Mereka bisa dari scratch atau dari template. Saya ini pilihnya dari scratch dulu. Masukin detail application. Kita coba bikin internal procurement application. Nah di sini langsung kita bisa lihat UI buildernya. Jadi user sendiri untuk bikin UI nggak perlu untuk coding or anything. Mereka bisa drag and drop. Kita punya predefined komponen, input-input yang simple ataupun yang advance ya. Di sini kita bisa tambahkan sebenarnya validation dan lain-lain tanpa harus coding. Cuma ya biar simple kita masukkan input yang basic aja untuk sistem form pengajuan procurement. Oke, nah di sini sebenarnya udah langsung bisa dilihat application-nya. Ini belum 3 menit tapi udah jadi ya. Nah ini application udah ada. Ya kalau misalnya lihat formnya udah ada dan di sini langsung bisa kelihatan semua detail view, either dari form, table view ataupun detail view dari procurement tadi. Cuma kayaknya kalau form doang nggak terlalu seru ya. Ya kita biasanya bisa tambahkan workflow atau business process. Di sini kita bisa tambahkan workflow. Di sini mungkin biar enak workflow ini bisa integrate dengan existing product Mekari which is journal. Jadi flow-nya kita pengen bikin procurement, langsung otomatis bikin procurement proses juga di dalam jurnal. Karena jurnal kan ada purchase request gitu ya. Nah, kita bisa masukin, nah di sini udah ada predefined integration dengan produk-produk Mekari. Jadi ini benar-benar semuanya drag and drop aja bisa bikin tree dan langsung masuk ke dalam produknya Mekari yang lain. Biar lebih komplit, kita menambahkan satu workflow lagi. Ini dari jurnal setelah di approve purchase request-nya kita mau bikin WhatsApp notification buat user yang submit. Jadi di sini kita put triggernya itu ketika purchase request sudah di-approve di jurnal, otomatis akan mengirimkan WhatsApp kepada purchase requester. Nah di sini WhatsApp, sending WhatsApp ini capability dari kontak ya, jadi kita bisa masukkan integration dengan kontak. Sip, jadi ini udah kita buat satu form application procurement dengan 2 workflow. Kita coba start ya. Application-nya kita coba untuk jalankan. Jadi di sini formnya kita coba mulai lagi untuk submit dari requesternya sendiri, request date yang tadi dibikin dari form builder. Urgency level, item name dan semua detailnya kita bisa masukkan dan submit. Karena di sini tadi kita udah bikin trigger workflow otomatis integrate ke jurnal, dia langsung muncul sebagai purchase request di jurnal. Ketika sudah di-approve di jurnal, tadi kan kita menambahkan satu workflow lagi ya, untuk pengiriman WhatsApp dan harusnya ya muncul WhatsApp notification kepada requester dari procurement tadi. Oke, jadi within 3 minutes nih Pak Haji dan Pak Indra ya. Jadi bayangin
bikin aplikasi. Mungkin tepuk tangan dulu, minta tepuk tangannya. Jadi bayangin kita bisa bikin application yang I think simple tapi useful. Bayangin bikin aplikasi bukan 3 menit tapi sehari, seminggu. It's going to be something yang very very powerful dan akan membantu I think company yang lebih besar, large enterprise or even small juga yang prosesnya cukup panjang untuk bisa lebih cocok guna. Oke. Kayaknya kita bisa mulai panel kita ya, udah kepanjangan ngomong. Oke, silakan Bapak Haji dan Pak Indra. Siap. Thank you Mas Safi penjelasannya. Jadi itu adalah Officeless 2.0 ya. Nah kebetulan nih kita ada Pak Indra dari JNE, sudah menjadi customer Officeless dari tahun 2021, 2022 Pak ya. Jadi sudah masuk tahun ketiga gitu. JNE sebagai logistik terbesar ya Pak di Indonesia nih pasti case-nya unik-unik dan pasti sangat kompleks gitu Pak. Nah kita waktu itu kita bikin bareng adalah billing management system ya Pak ya. Nah kira-kira boleh dijelasin Pak ke audiens goalnya dari JNE itu untuk bikin billing ini apa sih Pak? Karena kan sebenarnya sebelumnya pasti sudah ada dong billing management system di JNE ya. Kenapa mesti bikin lagi gitu Pak? Oke, Pak Afi, Pak Haji. Jadi Bapak Ibu semua, jadi saya izin share. Jadi memang di perusahaan logistik ekspres yang volume datanya dan size-nya cukup besar seperti JNE, itu pastinya akan banyak customisasi yang dibutuhkan. Karena kalau kita bicara bisnis, memang shifting tuh. Kalau kita perhatikan 10 tahun lalu mungkin teman-teman yang mungkin familiar sama industri ekspres, logistik, menyadari bahwa demand-nya bergeser dari yang tadinya retail bisnis, sekarang shifting ke corporate bisnis. Jadi mayoritas customer JNE sekarang pasti adalah corporate. Nah kita tahu kalau kita berurusan sama customer corporate itu memang customisasinya besar gitu. Jadi mungkin sebagai contoh kita kalau ditanya inherent sistemnya ada nggak? Ada Pak. Cuma ya begitu karena standar dan susah untuk di custom sehingga pada akhirnya unbilled revenue kita jadi besar gitu. Nah makanya kita cari cara gimana caranya variasi harga kemudian variasi permintaan lampiran-lampiran invoice ini itu bisa di-generate dengan jauh lebih cepat. Gitu. Jadi secara bisnis itu akan sangat membantu cash flow-nya perusahaan. Nah, oleh karena itu mungkin sebagai gambaran teman-teman, kalau dulu misalkan kita billing ke satu customer e-commerce gitu misalkan. Itu dulu kita bisa 4-5 hari gitu satu invoice karena memang satu invoice itu kalau di JNE ada yang nilainya di atas 100 miliar gitu. jadi kalau lampiran invoice-nya RW bill-nya itu bisa jutaan konot atau RW bill, nah itu bayangkan bagaimana cara kita ngebilling 4-5 hari itu, bagaimana kalau kita rubah menjadi 4-5 jam gitu. Nah itu yang dulu mimpinya, kita bisa cut 4-5 hari menjadi 4-5 jam lah. Nah itu memang terkesan muluk pada saat itu, cuma yang namanya mimpi kan harus agak gila ya Pak ya. Gitu kira-kira Pak. Jadi improvement lead time itu adalah satu hal yang sangat amat penting untuk JNE karena begitu sehari aja kita telat billing, maka efek cash flow-nya akan sangat besar. Gitu kira-kira Pak Haji. Oke Pak. Jadi kalau bisa saya simpulkan ada 3 poin Pak ya, kecepatan, kemudian sistem yang custom, dan kemudian jumlah data yang sangat besar Pak. Ya. Nah kira-kira waktu itu kenapa akhirnya memilih Officeless ini sebagai low-code dan no-code platform untuk menjawab 3 poin tadi tuh Pak kira-kira? Oke, jadi teman-teman mungkin saya kalau boleh sharing sedikit pengalaman ya, saya mungkin pernah deep dive juga dengan SAP, dengan Oracle, dengan Microsoft, maybe Epicor juga sebagai ERP gitu ya, ERP option yang mungkin udah global. Salah satu major weakness-nya ERP itu nomor 1 adalah kemampuan mereka untuk mengolah data besar di saat yang bersamaan, di saat yang sama gitu. Jadi sederhananya kalau kita upload nih ke dalam ERP 1 juta, kalau urusan sama JNE pasti kan kita nguploadnya bukan 1000-2000 baris gitu Pak, tapi 1 juta, 2 juta
data sekaligus gitu. Ataupun kita download juga sama gitu. Jadi nomor satu pasti kecepatan dalam memproses big data itu sangat penting Pak, nomor satu. Nah yang kedua, mayoritas ERP yang ada saat ini, even di HANA atau di Fusion atau di 365 sekarang ini, itu agak jauh Pak, standar features-nya dibandingkan dengan needs-nya kita. Apalagi di industri yang relatif sangat custom gini, kayak logistik ekspres, tarifnya, modelnya beda-beda, komersial term and condition-nya beda-beda. Nah, jadi pada akhirnya kalaupun kita mau memaksakan di ERP, mungkin saja bisa, tapi cost-nya akan jauh lebih tinggi gitu. Jadi makanya kita perlu cari ibaratnya satu kertas putih gitu Pak, yang kita bisa gambar sendiri gitu. Nah, cuma ya pastinya kertas putih itu pada saat kita gambar jangan miring-miring gitu ya Pak. Jadi ya betul, jadi artinya dia harus cukup scalable. Di sisi lain juga user nih kayak kita ini bisa bantu juga ngedevelop di dalam kertas putih itu supaya kita bisa cepat jadi gitu. Karena semakin kita lama working capital yang kita korbankan kan makin besar gitu. Jadi memang pada akhirnya kenapa kita decide untuk yaudah kita coba explore platform, kemudian pada saat kita explore, oh ternyata Officeless cukup pada saat POC juga ya Pak ya dulu ya. Jadi kita memang sempat POC juga teman-teman. Jadi POC-nya itu saya punya data 1 juta baris gitu, 70-an kolom. Nah saya mau lihat kalau di-upload di UI itu berapa lama gitu, bukan dari database ya. Kalau dari database mah semua juga cepat gitu Pak. Tapi kalau dari UI di-upload sekaligus, berapa lama butuh waktunya. Jadi pada saat kita waktu itu demo dengan berbagai calon partner, memang kebetulan memang Officeless ini yang performance-nya paling oke pada saat kita POC itu. Kira-kira gitu Pak. Jadi tadi saya juga 2 poin kalau saya lihat barusan. Yang pertama adalah kualitas. Jadi walaupun dengan low code no code ini kualitas tetap terjaga Pak ya. Jadi kertas putihnya nggak miring-miring gitu Pak ya. Coba kedua saya dengar terus yang mengenai speed gitu ya. Nah sejauh ini proses billing di JNE itu sudah meningkat berapa ratus% tuh Pak dengan menggunakan solusi ini Pak? Jadi kan memang kita tadi ya yang 45 hari tadi kita targetkan 45 jam. Ya, jadi kalau kita sekarang melihat performance aktual di 2024 kurang lebih udah 5 jaman Pak. Jadi kalau dulu stepnya banyak, kemudian sistemnya juga kita perlu beberapa touch point dan sebagainya ya, which is ERP ya. Nah kita rombak semuanya dan sekarang user tuh kalau mau billing ya tinggal masukin customer ID-nya, kemudian periode transaksinya, habis itu tinggal bobok siang aja Pak gitu, generate gitu. Jadi kita klik generate, habis itu tinggal ngopi tidur siang, nanti beres dia kerjain yang lain dulu gitu. Jadi memang itu salah satu visi kami Pak di JNE, bagaimana bukannya berniat mengurangi orang, tapi mengurangi non value added activitiesnya itu. Jadi makanya kita benar-benar pantengin tuh Pak Afi Pak, ya apa namanya, kalau kita billing ke Shopee itu rata-rata speednya per bulan berapa jam untuk sekian juta RW bill. Kalau kita billing ke Tokopedia itu berapa, nah itu kita pantengin gitu. Ya jadi kira-kira gitu Pak. Jadi makanya itu lead time, kemudian speed dan scalability dari suatu platform Officeless ini tentunya pasti sangat membantu lah gitu. Kira-kira gitu Pak Haji. Jadi tadi kalau saya dengar dari 5 hari menjadi 5 jam Pak ya kecepatannya ya? Iya, in Kira-kira average mungkin memang ada pad-nya ya Pak ya. Jadi di awal-awal memang pasti karena kita sekali proses itu jutaan RW bill, ya di awal-awal kan namanya kertas putih kan ya, kalau dia ada miring-miring dikit ya kita adjust sedikit, oh ini kira-kira oke, ini makin bagus performance-nya terus gitu Pak. Jadi gradual sampai pada akhirnya kita bisa hit 5 jam itu. Wis, berarti hampir 20 kali lipat dong Pak ya, dari 100-an jam menjadi 5 jam Pak ya? Ya apa namanya kalau memang. Kalau kerjanya 24 jam Pak. Jadi makanya sekarang teman-teman billing tuh kalau mau pulang jangan pulang dulu, generate dulu gitu. Generate dulu, karena sehari udah beres Pak ya. Makanya. Jutaan rules-nya juga banyak banget gitu Pak ya. Iya betul, karena kan step
karena kalau kita bicara improvement siklus order to cash itu kan bukan hanya soal prosesnya ya Pak ya, yang harus kita betulin. Tapi teknologinya juga harus ngebantu gitu. Jadi ternyata teman-teman memang kalau saya perhatikan itu bukannya ERP itu nggak bagus, pasti bagus gitu, nggak ada ERP yang jelek tuh nggak ada. Tapi pada akhirnya untuk pasar Indonesia yang lebih cost sensitif, licensing model itu akan jadi trouble gitu, akan jadi isu yang cukup besar. Jadi kira-kira begitu. Jadi makanya ya syukur-syukur kalau misalkan siapa tahu gitu kan ya Officeless bisa bertransformasi lagi menjadi local pride gitu kan. Bukan hanya kertas putih gitu, mungkin masukan aja kali ya Pak Afi. Jadi saya misalnya kalau ngomong soal Oracle, SAP atau 365 itu license-nya nggak ada Pak yang di bawah $200 per bulan per user per modul nggak ada. Gitu. Jadi paling murah setahu saya $180 itu per user per modulnya 365 gitu. Jadi makanya kalau misalnya teman-teman yang berada di small medium mungkin nggak terlalu berasa gitu, tapi kalau di perusahaan-perusahaan besar yang mungkin user ID-nya ribuan atau mendekati 10.000 gitu. Nah, itu jadi masalah besar tuh Pak. Jadi memang situasi dan peluang peluang pengembangannya masih luas Pak menurut saya. Mungkin terakhir nih Pak, dari Pak Indra sebagai pengguna Officeless sih Pak udah 2 tahun 3 tahun, ada pertanyaan nggak nih buat kita nih Pak? Ya itu tadi sih, saya berharap pengembangan berikutnya ya dari Officeless ini kira-kira akan lebih bagus lagi, dan kalaupun memang memungkinkan Officeless sebagai kertas putih yang saat ini memang menurut JNE ya, menurut saya pribadi lah sebagai individu memang sudah cukup mewakili, seenggaknya itu bisa pelan-pelan lah Pak dibuat modul-modul diintegrasikan dengan yang lain supaya kita punya lokal ERP yang jauh lebih kompetitif gitu Pak secara TCO gitu ya Pak ya. Nah dan itu saya believe setiap company besar pasti tertarik. Itu menurut saya sih Pak. Mungkin itu aja Pak masukannya Pak. Oke baik, mungkin kalau dari saya bisa secara bisnis kita akan dengan kita sekarang ada di Mekari platform environment, kita akan mengejar ke small medium enterprise juga karena kita tadinya large enterprise. Secara bisnis seperti itu, mungkin kalau secara teknologi Mas Afi kita ke arah mana nih ke depannya? Iya, for sure tadi mungkin dimasukin ya, belum masuk ke demonya. AI itu banyak yang kita ngelihat big bets di AI, jadi workflow di AI kita akan coba tambahkan juga, jadi integration ke LLM atau ke other AI module itu plan kita juga. Lalu reporting for sure, karena kan tadi dari JNE dibilang masalah report dari Excel, dari CSV juga, dari berbagai database. Kita pengen bisa bikin report dari multiple data source. Dan terakhir for sure adalah membuat Officeless ini lebih terbuka. Tadi kayaknya lain juga dari Pak Indra ya, jadi bantu untuk integration atau development bersama-sama untuk integration point-nya atau UI-nya, or even ntar kita pengennya bisa bikin academy ya, untuk kita bareng-bareng bisa mengembangkan modul-modul dalam Officeless sendiri. Ya itu mungkin ditunggu aja ke depannya, kita akan coba kembangkan bersama-sama ya. Amin. Oke baik, kira-kira gitu. Terima kasih Pak Indra atas waktu dan Terima kasih Pak Afi. Terima kasih Pak Indra sharingnya. Thank you. Tepuk tangan lagi buat Pak teman-teman Indra semua. semua.